Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua Umum DPP Buana Indonesia Bapak Andri Raksabuana SE, yang terhormat Bapak Dewan Penasehat DPP Buana Indonesia Ibu Dr. Anda Hajah Paparina MSI, yang saya hormati Ketua OKK DPP Buana Indonesia Bapak Asep Rahman, yang saya hormati Ketua Buana Kota Bandung Kang Rahadian Dinar, yang saya hormati juga Sekretaris Daerah Buana Kota Bandung Kang Zidan Irvi, yang saya hormati juga Bendahara Daerah Buana Kota Bandung Kang Pipo Aulia. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Baik, saya lanjutkan. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kami semua dapat berkumpul dalam kegiatan talk show Dialektika Anak Bangsa Envisioning Leadership 2045. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan podcast kali ini. Sedikit informasi akan kita semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan program dari Buana di tahun 2023 yang kita usung dengan judul Ruang Riung. Seperti yang Bapak Ibu dan aku teteh bisa lihat di sini, sudah terpampang ada pembicara narasumber-narasumber hebat yang akan memberikan ilmunya, pengetahuannya yang pastinya sangat bermanfaat pada siang hari-hari. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang leadership ya, itu hal yang sangat krusial gitu ya di tengah-tengah kita. Apalagi di sini sengaja kita audiensnya itu mahasiswa ya, karena mahasiswa itu memiliki poin-poin penting ya. Salah satunya itu adalah memiliki jiwa leadership, dan kita juga perlu berperan dalam bagian Indonesia Emas 2045 tentunya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika saya memperkenalkan diri sebagai Master of Ceremony. Saya Safira Amalia yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Halo Halo Bandung, dilanjutkan dengan laporan Ketua Pelaksana, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum DPP Buana Indonesia, dilanjutkan dengan talk show session, dilanjutkan dengan tanya jawab, dilanjutkan dengan foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk itu saya selaku Master of Ceremony pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk membuka kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Dialektika Anak Bangsa Envisioning Leadership 2045 saya buka. Melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan. Bangsa dan tanah air, marilah
selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Teh Halda Meida Nur Fitri. Kepada Teh Halda Meida Nur Fitri, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ketua Umum beserta jajaran dari Dewan Pimpinan Pusat Budaya Anti Narkotika Nasional, juga kepada keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang Budaya Anti Narkotika Nasional Kota Bandung, dan para narasumber yang saya hormati, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kami curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman yang semakin cepat dan saat ini kita sebagai pemuda adalah aktor utama dalam di masa yang akan datang. Untuk menyambut dan memasuki generasi emas, tentulah kita perlu memiliki ilmu yang memadai dan ilmu tentang kepemimpinan yang mencukupi, agar kelak di saat waktunya tiba regenerasi kita dapat menghasilkan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu juga berharap dengan adanya seminar dialektika anak bangsa ini kita dapat lebih mencintai negeri kita ini dengan bersungguh-sungguh. Sebelum menyimpulkan, saya sebagai Ketua Pelaksana Halda Meida Nur Fitri ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para peserta yang telah berantusias untuk mengikuti seminar pada hari ini. Demikian, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Teh Halda yang telah menyampaikan laporannya sebagai Ketua Pelaksana. Seperti yang tadi Teh Halda bilang ya, saya mention sedikit bahwa kegiatan ini salah satunya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negeri kita sendiri khususnya. Baik, untuk itu saya lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum DPP Buana Indonesia yang akan diwakilkan oleh Dewan Penasehat Ibu Dr. Anda Hajah Fafarina MSI. Kepada Dr. Anda Hajah Fafarina MSI, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP Buana Indonesia, Bapak Andri Raksabuana, Sarjana Ekonomi. Kemudian yang saya hormati kebetulan sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ketua PKB Kota Bandung, Haji Erwin Afandi, SE MPD. Kemudian yang saya hormati juga Ketua DPC ya Buana, Bapak Dinar ya, saya tahunya Bapak Dinar gitu. Serta anak-anakku sekalian, perwakilan dari sekolahnya atau dari perguruan tingginya yang Ibu cintai, Ibu sayangi, dan Ibu banggakan. Ya, puji dan syukur kehadiran Allah SWT pada siang hari ini kita bisa berkumpul di gedung ini untuk membicarakan tentang bagaimana sih anak bangsa itu ke depan ya pada tahun 2045 sebagai seorang pemimpin ya. Nah, ini sangat penting. Anda semua adalah orang yang beruntung bisa terpanggil ke sini untuk mewakili perguruan tingginya atau sekolahnya dalam rangka menimba ilmu yang nanti akan disampaikan oleh bapak-bapak narasumber kita yang saat ini masih dalam perjalanan karena ada kendala ya. Kemudian saya juga memberitahukan ada yang ada keluarganya yang berpulang gitu ya, jadi menghadiri itu dulu, dan mudah-mudahan nanti bisa bersama kita, berada di tengah-tengah kita. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, pada kesempatan ini silahkan kalian menimba ilmu yang setinggi-tingginya ya, untuk membekali diri bagaimana sih mengisi kemerdekaan ini ya, mengisi bagaimana carut-marutnya dunia pemerintahan yang sedang melanda kita ya. Ini bukan rahasia lagi, kalian sudah pada tahu ya dari informasi-informasi dari media sosial apa yang terjadi di negara kita. Anda adalah orang-orang nanti di depan untuk mempertahankan bagaimana NKRI kita tercinta ini supaya bisa lebih hebat lagi
ya, dari perjuangan-perjuangan yang sudah ada, kemudian bagaimana kalian bisa mengaktualisasikan diri sebagai seorang pemimpin, bagaimana visi kalian ke depan untuk memimpin negara ini. Kemudian Ibu berpesan pada saat ini, kita menghadapi tahun-tahun politik ya, silakan Anda memilih dari hati nurani kalian, kira-kira siapa sih yang pantas memimpin di negeri ini. Silahkan kembali kepada hati nurani kalian, karena seorang mahasiswa itu punya intelektualitas yang tinggi, punya pemikiran yang rasional untuk bisa visioner ke depan seperti apa. Apalagi Anda semua adalah seorang mahasiswa, seorang pelajar yang berada pada tahun generasi emas ya, yang mana sangat diperlukan sumber daya manusia ke depan menjadi pemimpin yang amanah, kemudian menjadi pemimpin yang bisa menjadi pelindung masyarakat, bisa taat azas ya, kemudian bisa patuh kepada norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku secara konstitusi. Seperti apa sih? Seperti ya yang kita ketahui bahwa jadi seorang pemimpin itu harus punya landasan yang kuat. Landasan apa? Norma. Norma itu apa? Sebagai patokan Anda nanti dalam berperilaku sebagai seorang pemimpin. Tidak asal, tidak untuk kepentingan kelompok, kepentingan golongan, tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah ini yang dipentingkan, yang diperlukan. Mau tahun berapa juga, visioner ke depan harus seperti itu. Untuk generasi selanjutnya, generasi anak keturunan kita seterusnya, supaya bisa hidup lebih layak lagi, supaya bagaimana bisa sejahtera, tidak ada korupsi di negara kita yang ini menyengsarakan masyarakat banyak. Terus terang saja, kita tidak menutup mata dan telinga yang kita hadapi sekarang ini ya. Makanya visioner itu, envisioning itu untuk membekali diri kalian bagaimana nanti ketika kalian menjadi seorang pemimpin. Silahkan ditimba ilmunya sebanyak-banyaknya. Nanti ada Bapak narasumber kita, Bapak Rendiana Awangga, itu Ketua DPD Nasdem Kota Bandung, kemudian Wakil Ketua Nasdem Provinsi Jabar itu Bapak Diki Permana, Sarjana Ekonomi, kemudian ada Bapak juga nanti apa ya, selain Pak Erwin, nanti ada Bapak Edwin juga. Saya berharap semoga acara ini ada interaksi yang interaktif antara kalian dengan narasumber. Kemudian saya juga berharap semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan sukses untuk menuai masa depan kalian yang gemilang. Semangat anak-anakku, semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Hajar Novarina MSI yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu adalah sesi talk show session yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, bahwa leadership atau juga kepemimpinan itu sangat penting khususnya bagi mahasiswa, karena saya juga seorang mahasiswa nih ya, jadi sangat relate itu seperti apa yang Ibu sampaikan gitu. Kita adalah bagian dari Indonesia Emas nantinya, yang tentunya tidak hanya perlu memikirkan diri kita sendiri, tidak hanya perlu memikirkan golongan, tapi juga masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia. Nah untuk itu tadi seperti yang Ibu sampaikan juga, karena di sini kita sifatnya talk show, diskusi, maka diharapkan para audiens untuk berpartisipasi aktif. Nanti ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin langsung oleh moderator. Nah untuk itu kita pada kesempatan hari ini moderator kita itu adalah moderator yang sangat keren ya teman-teman. Moderator yang sudah sangat mumpuni ya di bidangnya. Moderator kita kali ini adalah Kang Rahadian Dinar. Beliau ini adalah ketua dari Buana Kota Bandung. Untuk itu kepada Kang Rahadian Dinar yang akan memimpin diskusi pada kesempatan hari ini, saya persilakan. Tepuk tangan Kang Rahadian Dinar. Kita semua bisa kumpul di siang hari ini ya. Kalau saya lihat ini dari berbagai macam kampus di Kota Bandung, saya lihat dari data ya panitia. Tapi sebelum mulai, karena anak muda ini biasanya identik dengan semangat, saya pengen memulai kita lebih semangat lagi ya dong. Kan apalagi kita sebagai calon-calon penerus bangsa katanya, dan juga sebagai calon pemimpin, kita harus semangat juga. Nah, saya pengen minta tolong sama teman-teman semuanya, kita ice breaking sedikit aja, 5 menit aja. Simple aja juga, nggak usah yang rame-rame. Saya cuma minta tolong teman-teman semuanya, ketika tangan saya ada di bawah,
teman-teman tepuk tangan. Tepuk tangan, bisa tepuk tangan? Nah, tepuk tangan. Nah, ketika tangan saya naik, tepuk tangannya makin kencang. Makin kencang. Nah, semakin ke atas, makin kencang, terus. Nah, wait. Nah, itu tadi contoh. Bisa ya? Tapi pengen lebih semangat lagi dong. Lebih semangat lagi sambil kalau bisa lebih seikhlas mungkin biar senyumnya kelihatan di kamera juga biar nanti ketika diposting di IG kita lebih bagus gitu ya. Oke, teman-teman siap ya? Fokus lihat tangan saya, lihat. Oke, siap. Tepuk tangan pelan. Tepuk tangan pelan naik. Naik lagi terus dan tepuk tangan paling meriah buat kalian semua. Oke. Nah, kan kalau udah tepuk tangan lo biasanya ramai gitu kan ya. Lebih senang juga karena ada riset yang menyebutkan bahwa bertepuk tangan itu bisa merilis stres dan juga bisa membangkitkan hormon kebahagiaan, teman-teman. Itu risetnya. Tapi ternyata ada satu juga hal yang sangat menyedihkan dari bertepuk tangan. Ada yang tahu? Ya, ternyata dari tepuk tangan itu ada satu hal yang sangat menyedihkan ketika kita cintanya bertepuk sebelah tangan, guys. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Perkenalkan diri, nama saya Rahadian Dinar. Biasa saya dipanggil Kang Dinar. Saya sebagai Ketua Buana Kota Bandung yang akan memimpin untuk kegiatan di siang hari ini. Dan alhamdulillah juga bahwa kegiatan siang hari ini dilaksanakan oleh dari teman-teman Buana Kota Bandung tadi sudah disampaikan. Dan yang sangat-sangat luar biasanya lagi, kita akan sangat antusias dan juga akan langsung mendengar pengalaman dari seorang pemimpin-pemimpin kita yang sedang memimpin di hari ini. Untuk yang pertama tadi sudah disampaikan juga bahwa emang kita ada 5 narasumber, namun tadi ada satu dan lain hal dan insya Allah ada keterlambatan, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita semua tentunya. Dan hari ini sini udah hadir narasumber pertama kita yang sangat luar biasa. Beliau sangat ikonik di Kota Bandung. Dan kenapa ikonik? Karena kalau saya lihat ini beliau itu secara berpakaiannya sudah konsisten. Saya lihat itu pasti pakai batik, kalau nggak pakai baju koko, dan itu memperlihatkan bahwa beliau sangat cinta dengan budaya di Indonesia, tentunya di Kota Bandung. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, kita sambut. Ini ada anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, sekaligus juga Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandung, Kang Haji Erwin Afandi. Maka Kang. Oke. Boleh minta mikrofon teman-teman? Nah, oke. Kang, mangga. Damang Kang Haji. Alhamdulillah, sawarna. Ini boleh dinaikin suaranya? Ya. Biar nanti dinaikin juga nanti budgetnya buat teman-teman. Nah, oke. Jadi mungkin informasi terlebih dahulu bahwa Kang Haji Erwin ini dari kemarin ya kan seminggu terakhir kunjungan kerja ke berbagai kota, tapi demi hari ini juga sebetulnya ada jadwal ya Kang ya? Saya jam 3:30 ada lagi acara ini. Ada lagi kunjungan, tapi demi teman-teman semuanya bisa menghadiri kegiatan hari ini. Boleh tepuk tangan dong, apresiasi buat Kang Haji. Kang, ngomongin tentang envisioning leadership ya, tentang kepemimpinan, visi kepemimpinan ke depan. Ya, seperti kita ketahui bahwa Kang Haji hari ini sebagai pemimpin kita, gitu kan, wakil rakyat juga pemimpin kita tentunya. Nah, sebagai pemimpin hari ini tantangannya mungkin teman-teman pengen tahu juga nih, sebagai pemimpin hari ini tantangannya itu seperti apa menurut Kang Haji, dan dibuat pesan juga tentunya buat teman-teman tantangan kedepannya sebagai teman-teman kita tahu bahwa 2045 ya kita dicanangkan program Indonesia Emas, dan tentu teman-teman semua di sini yang insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Nah, tantangannya kira-kira menurut pandangan dari Kang Haji Erwin seperti apa? Jadi tantangan hari ini dan juga tantangan ke depan. Silakan Kang. Terima kasih Kang Dinar. Mungkin saya ucapkan dulu mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tadi mungkin yang terhormat Bu Dokter, Pak Hormati Pak Andri, dan saya cintai, saya banggakan seluruh peserta ya di Diarleka ini.
Pertama mungkin kita bicara kepemimpinan. Kalian yang hadir di sini Subhanul Yom Rijal Bugot. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Jadi saya melihat, mudah-mudahan saya doakan semua yang ada di sini, insya Allah di masa ke depan ini betul-betul bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Semua adalah pemimpin dan semua juga akan mempertanggungjawabkan apa yang atas dipimpinnya nanti di yaumul akhir nanti. Jadi kita pisahkan dulu mungkin Mas Dinar. Ada 4 tipologi kepemimpinan. Ada pemimpin yang karismatik. Jadi dengan karismanya dia bisa menggerakkan orang. Mungkin banyak di sini Habib ya. Dengan tanpa disuruh semua masyarakat bisa bergerak. Ada tipologi kepemimpinan yang otokratik. Otokratik ini pemimpin yang otoriter, tidak mau mendengar apa yang disarankan oleh bawahannya ataupun oleh yang lain-lainnya. Jadi kumaha urang, cek urang mungkin itu pemimpin yang otokratik. Ada juga pemimpin yang liberal. Pemimpin liberal ini pemimpin yang memberikan tugas ke bawahannya itu silakan kerjakan, pokoknya tahu beres, gitu kan? Selesai pokoknya malah seperti itu. Ada lagi tipologi pemimpinan yang demokratik. Yang demokratik ini pemimpin biasanya di organisasi. Jadi kalau memutuskan persoalan, merencanakan, pasti dia akan mengundang semua stakeholder untuk kayak gini lah ya, ada dialog emosioning. Bagaimana sih kita menjadi seorang pemimpin ini yang dibicarakan seperti ini rapat. Karena rapat ini adalah rapat silaturahmi menurut saya ya. Rapat bagaimana untuk mewujudkan visi-misi ke depan seorang pemimpin. Nah, saya mungkin sedikit memberikan gambaran. Kalau kalian pengen sukses di dalam kepemimpinan, kalian tuh harus punya 5 kesadaran. Pertama itu al-wa'yu ad-dini, kesadaran beragama. Itu dulu mungkin yang pertama. Karena kalau kamu sudah punya kesadaran itu, udah tahu bahwa kalian itu hamba Allah yang posisinya harus betul-betul diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau sudah punya hal kecil itu dulu, pasti kalian itu dalam bertindak dalam apapun akan ada aturan. Akan ada aturan semua. Karena di Al-Quran kan disebutkan kan, wa ma khalaqtul jinna, wa ma dan tidaklah khalaqtul jinna, aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa melainkan liya'budun, agar mereka beribadah kepada aku. Jadi kalian sadari dulu bahwa kalian ini makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya makanya mungkin ada yang ikutan pengajian dan ikutan lain-lain semua, kalian yang hijrah dan lain lah, terserah itu apa namanya. Kedua, kalian harus punya kesadaran al-wa'yu ad-dini, kesadaran untuk menuntut ilmu. Nah kayak gini kan menuntut ilmu nih. Jadi kalian jangan sampai menyerah. Udah lulus S1, S2, S3, terus belajar, terus menggali ilmu. Karena dengan ilmu ini, kata Imam Syafi'i, kalau kalian pengen sukses di dunia, man arada dunia fa'alhi bil ilmi. Kalau kalian sukses di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada akhirata fa'alhi bil ilmi. Kalau kalian pengen sukses di akhirat harus dengan ilmu. Wa man arada umma fa'alhi bil ilmi. Kalau kalian pengen sukses di dunia akhirat harus dengan ilmu dulu. Jadi semua sukses ini harus dengan ilmu ya. Terus yang ketiga al-wa'yu al-watani, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Nah kalian ini harus masuk ke ranah politik, baik politik praktis ataupun non praktis ya. Jadi kalian sebagai pemuda menatap, tadi kata Dinar katanya bagaimana sih tantangan yang sekarang ya. Tantangan yang sekarang ini tergantung kondisi zaman. Ya apalagi zaman sekarang ini kan persaingan tambah ketat, harus inovatif, kreatif, itu udah biasa mungkin disebutkan karena udah sangat tahu. Tetapi kalian juga sekarang harus sadar bahwa kalian harus berpolitik. Karena dengan berpolitik itu kalian bisa menentukan nasib bangsa ke depan seperti apa. Karena yang menentukan itu adalah kebijakan politik. Kalau kalian pengen maju ya silakan.
silakan mau ikuti organisasi, mau di partai politik yang kalian suka sih. Bagaimana? Karena politik itu adalah istislahun nas ila tarkil bunyi dunya wa ukhra. Politik itu adalah usaha-usaha perbaikan manusia, menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi kalian itu harus masuk ke ranah itu. Karena kalau emang pengen menjadi seorang pemimpin, ada 4 pilar ya. Silakan kalian pimpin, mau jadi apa kamu ini, kalian ini. Kata Rasulullah, kalau 4 pilar kuat, bersatu semua sinergi, pasti suatu wilayah itu akan makmur. Kiwamud dunia bi akhbati asya bi ilmi ulama. Pertama ilmunya para ulama. Kedua wabi adil umaro, adilnya para pemimpin. Nah kalian masuk ke Bama. Yang ketiga wabi syakawati agniya, dermanya orang kaya. Baru yang keempat wabi dual fuqara. Nah kalian mau masuk di mana? Mau jadi seorang pemimpin? Yang kedua mau jadi seorang pengusaha atau mau jadi kaum fakir? Tinggal milih maunya di mana. Atau mau jadi seorang ulama? Tinggal milih dari 4 itu kan mau masuk di mana. Karena bagaimanapun dunia usaha juga tergantung dunia politik. Kayak sekarang tahun politik pasti pusing dunia usaha ini. Lumayan di proyek, saya proyek udah ke kekuasaan mungkin yang dapat proyeknya. Seperti itu. Ya. Jadi posisinya tadi al-wayu al-watani ini kesadaran berbangsa dan bernegara. Bukan panjang untuk berpolitik, minimal masuk di salah satu pendukung atau mau jadi anggota dewan, mau jadi wali kota, mau jadi DPR itu silakan kalian bisa masuk di situ. Baru yang keempat ada ya al-walu al-istimai, kesadaran untuk bermasyarakat. Ya, kalau kalian itu harus mampu bergaul di masyarakat, masuk kemanapun, jangan kuulen di imah. Ada yang maaf ya orang pintar, pemuda pintar tapi nggak mau bergaul, nggak mau bermasyarakat, masa buku terus di rumah. Ya, saya juga sama. Saya punya anak seumur kalian. Anak saya 5, yang 2 lulusan Gontor, sekarang kuliah di UIN di Fakultas Dakwah sama di Unpas. Dia kuliahnya 2. Saya nanya kenapa kamu pengen 2? Saya pengen jadi ulama dan sekaligus menjadi pengusaha katanya. Di Unpas ngambil ekonomi, di UIN ngambil Fakultas Dakwah. Yang kedua juga sama di Gontor masuk, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi pengusaha, dia masuk dia ambil ekonomi syariah. Saya minta modal sama saya mau buka fotografer, saya buat studio di UPI karena banyak yang ini. Saya kasih modal kemarin seberang, tapi balikin duit kita pinjam ya, anak saya gitu Pak. Iya, pinjam ya. Ini ada uang bank, ada bunganya loh. Saya bilang tadi, kamu bisa balikin, bisa. Ya sudah, saya kasih modal. Karena ya pemuda ini nggak bisa juga harus tegas. Orang tua kita ini ya, kalian kan generasi, saya generasi X mungkin ya. Ada ya tuh, yang ya mungkin siapa ya? Ya karena generasi Z lah gitu ya. Ya harus, karena kalau pengen sukses jangan merasa pintar sendiri, harus konsultasi kepada generasi Z, generasi itu harus konsultasi, jangan merasa kita cerdas, tapi pengalaman kalah. Gitu. Kayak saya udah pengalaman, saya dulu pengusaha Pak. Semua saya pengusaha dari tahun 9 di SD saya udah ikut dagang, SMP ikut dagang bapak saya, SMA ikut dagang, lulus SMA itu saya langsung punya toko besi. Saya buka material sekian tahun, akhirnya saya buka perusahaan menjadi kontraktor, megang distributor, kompor. Conok itu kan darah muda, semangat muda, banyak godaan, ya akhirnya terbangunnya terus. Nah kalian nanti sama, kalau kalian tuh godaan itu kalau udah sukses, udah punya jabatan, udah punya uang, pasti banyak godaan. Godaan pertamanya adalah perempuan. Harta tahta wanita teh kan ya. Makanya saya bilang perempuan ini bisa dihindari kalau kita al-wahyu ad-dini, kalau kita punya kemampuan beragama. Kalau punya itu insya Allah terhindar, paling dinikah, paling terkuat ngandung ya. Di 2 nikah seperti itu. Jatahnya 4 ya Pak Haji. 4. Baru yang kelima adalah al-wahyu al-idomi, kesadaran berorganisasi. Jadi orang-orang sukses yang sekarang ini menjadi pemimpin itu rata-rata berorganisasi. KNPI lah, di Karang Taruna lah, dan berbagai organisasi kayak ini, Dinar, ada Buana dan lain-lain. Itu saya yakin insya Allah udah pintar ngomongnya karena berorganisasi. Ada PMI, ada HMI, ada apa itu silakan berorganisasi. Rata-rata sekarang pemimpin di Indonesia ini
orang-orang organisasi. Kalau saya sih bicaranya karena pengusaha, saya basic awal pengusaha gitu. Nah mungkin sementara itu ya, buat bicara tantangan ke depan, posisinya sekarang bagaimana kita ini menyiapkan tadi dengan 5 kesadaran menurut saya, ya, kesadaran dan juga harus cerdas. Jawabannya cerdas gini, kalian tahu kan Rasulullah tahu? Siapa yang tahu Rasulullah? Tahu Rasulullah tahu nggak? Jadi kalian kalau pengen masuk menjadi pemimpin, pertama harus punya sifat-sifat dasar Rasulullah. Apa yang pertama? Sidik, ngomong benar, berkata benar, dan lain benar. Kedua apa? Amanah, diberi kepercayaannya. Lamun aya awe nu bogoh tong ieu, kudu dipercaya, amanah. Terus apa? Tabligh, menyampaikan kayak gini ya, pintar. Terus apa lagi? Fatona, cerdas. Harus cerdas, makanya harus banyak menggali ilmu, membaca dan lain. Nah, sesudah punya sifat-sifat dasar Rasulullah, baru harus punya sifat-sifat kemasyarakatan. Pertama, tawasud i'tidal, yaitu adil. Jadi kalau pemimpin itu harus wabi adil umaro, tadi saya bilang adil, memimpin itu adil. Saya ketua RW di rumah, udah 3 periode sekarang ketua forum RW juga. Ada yang berantem Pak RT dengan masyarakat. Pak RT sobat saya, di saat saya menyelesaikan masalah, pas dia nanya, Pak apa ngebela saya bilang, saya kan jadi menempatkan diri sebagai ketua RW, saya harus adil di sini, menempatkan bagaimana masalah ini selesai, tidak boleh berpihak kepada A maupun B. Jadi saya menempatkan diri saya wabil adil umar, saya bilang oh ya paham, karena nanti saya bilang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, karena nanti saya akan dihisab atas pertanggung jawab saya sebagai ketua RW, sebagai pemimpin, ya. Baru sudah tahu tidak adalah tasamu, harus toleransi, pemimpin mau toleransi. Ulah iya agamana beda mahdab, nyawa ya, Wahabi lah, Persis lah, Muhammadiyah lah, semuanya harus tasamu, ya. Sebagai pemimpin seperti itu tidak boleh. Yang ketiga harus tawajun, berimbang dan berhikmah kayak Dinar. Sekarang mengelola buana itu guru, saya buana, ada pemajikan diantepkan, anak-anak terlantar, sama kalian juga. Terusnya organisasi orang tua kalian tidak berkhidmat, orang tua kalian tidak sapa semua. Ya, baru yang keempat bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, harus bisa menegakkan apa yang menurut benar kalian. Basmi, kok di RW orang dah aya nu ngajual minuman, bapak semua harus berani, ya. Contohnya seperti itu. Itu mungkin. Luar biasa, boleh tepuk tangan teman-teman. Ini cukup apa ya? Sangat daging banget juga ya ternyata. Dan memang kalau kita lihat tadi ada beberapa highlight sih dari saya, Kang Haji ya. Tadi tentang kepemimpinan, tentang yang paling penting juga 5 kesadaran tadi ya, tantangannya dan juga kedepannya, dan ada 4 pilar-pilar yang perlu juga, yang dimana kita tuh mau ambil peran di mana sebagai anak muda ya, apa sebagai ulama kah, sebagai pemimpin, atau sebagai pengusaha gitu kan, atau ternyata mau jadi kaum yang fakir gitu kan ya. Nah itu berarti ada di tangan kalian juga dan ditentukan dari hari ini, dari apa yang kita lakukan ya Bang Haji ya. Nah selanjutnya Kang Haji, sebelum nanti saya mau buka sesi tanya jawab buat teman-teman biar lebih interaktif, ini ada sedikit statement bahwa seorang pemimpin itu wajib memiliki visi tentunya, pandangan ke depan, karena sesuai dengan envisioning leadership. Nah ada sebuah statement yang menyatakan bahwa ada kecenderungan bahwa pemimpin yang menjabat hari ini, masa kini lah ya, pemimpin masa kini itu berpikir dalam jangka yang pendek. Dalam artian berpikir misalkan hanya dari pemilu ke pemilu berikutnya gitu kan. Nah, sedangkan masalah besar yang kita hadapi seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, lalu juga pertumbuhan penduduk adalah masalah-masalah jangka panjang. Nah, menurut dari Kang Haji Erwin, bagaimana seorang pemimpin itu bisa menimbulkan atau bisa dorongan untuk berpikir jangka panjang, lalu juga apa sih artinya untuk bisa menjadi seorang visioner atau agar memiliki visi dalam kepemimpinan? Silakan Kang. Jadi mungkin begini, ini kan judulnya jelas ya, dialektika ya, nanya jawab,
Kedua, envisioning ya, dalam arti bagaimana sih seorang pemimpin ini mewujudkan karya, menatap masa depan, mewujudkan visi, bagaimana visi kedepannya seperti apa sih. Nah kalau di pemerintah kita kan ada RPJMD ya, itu 5 tahunan sama RKPD ya, yang setahunan. Maksud saya, mungkin kita akan bicarakan apa sih tujuan, kayak saya nih, maaf ya ini mah, kalau saya ditakdirkan mau jadi wali kota, ya, jadi pemimpin ya, wah amin ya, mau menang iya ya. Ya bagaimana sih kalau saya gitu, bagaimana visi misi saya, bagaimana sih, karena politik tertinggi itu adalah kemanusiaan, bagaimana sih kota wali kota Bandung ini sejahtera, gitu kan? Nah, kan pertama itu dulu, tujuannya apa sih? Kan tadi khairunas anfa'uhum linas, bahwa kita ini pengen menjadi seorang manusia ya yang paling bermanfaat, yang paling berguna buat yang lainnya. Ya kan itu udah menjadi visi. Ya, bagaimana sih membuat seperti itu? Nah, maksud saya seperti ini. Jangka pendek kayak saya nih, kalau saya jadi wali kota Bandung, taruh gitu. Saya bagaimana menghilangkan bank emok yang ada di kota Bandung atau rentenir di kota Bandung, itu posisinya. Bagaimana caranya? Makanya ini kita pertama silaturahmi. Ya ini silaturahmi nih, saling kadedekannya silaturahmi. Baru diwujudkan dengan silatul fikri. Silatul fikri itu bagaimana mewujudkan visi, misi, semua kita bicarakan. Baru silatul fikri itu adalah silatul amal, silatul ikhtiar. Dari silatul fikri itu wujudkanlah nanti apa tujuannya dari pertemuan ini. Sudah ini beres, tujuannya mulia, ternyata terjadilah silaturruh. Ruh itu nanti kalau kalian tujuannya baik semua, nanti di alam akhir, nanti di akhirat nanti ruh-ruh kalian disatukan dengan para syuhada, dengan rasul, para nabi seperti itu. Kecuali di otak kalian bahwa wah, orang mah ada rek korupsi, orang mah rek saraka, orang mah rek kebajikan opat, ya mungkin lain. Ya maksud saya seperti itu. Ya, jadi semua bicara visi misi di sini, ya kita tinggal gagas. Mau apa sih kita ini? Saya jadi pimpinan, saya pengen merubah regulasi yang ada di kota Bandung menjadi mudah, karena saat ini regulasi ini agak sulit, penerima bantuannya agak sulit. Contoh, Rutilahu harus punya sertifikat, memberikan bantuan mesin sipil lampu-lampu harus tanah Pemda, sedangkan wali kota Bandung ini bukan hanya tinggal tanah Pemda, tempat hak milik, di tempat KAI, di tanah Kadam dan lain-lain. Nah saya pengen merubah hal-hal itu, membuat regulasi menjadi mudah. Nah tadi terkait program keluarga berencana, mungkin karena terlalu banyak, ya kan sekarang lagi kita jalankan program berencana ini. Cuman kan itu tergantung dari keimanan masing-masing. Kadang-kadang program kita jalankan, ya cuma kan kita masih ada yang anak-anaknya masih banyak, ada yang emang satu. Tapi sekarang saya melihat bahwa bukan karena ini ya, sekarang sudah mulai ada kesadaran bahwa kalau kita punya anak ini banyak bisa terurus, ada padahal anak kita ada rezekinya semua kan seperti itu. Cuma akhirnya sekarang saya lihat anak muda ini, anak-anaknya irit-irit, saya lihat 2 ya maksimal 3, ada yang 1 juga gitu. Ya mungkin bisa ke depan kita di sini nanti ada survei indeks kebahagiaan ya, di kota Bandung ini ada semua. Mohon maaf Kang Dinar, waktu saya terbatas juga ya, karena kan jam 2 nih, tadi saya datang kan jam 2, saya 3:30 nih harus ada agenda lagi, jadi mungkin kalau bisa langsung tanya jawab dulu gitu Mas. Siap. Maaf, saya izin 3:30 saya keluar dari sini. Oke, siap. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong kali lagi teman-teman. Jadi udah oke banget. Oke, kita buka coba di 2 aja ya, ya. Kita coba, tadinya mau 3, cuman karena tadi ada sudah disampaikan juga. Saya mau buka line pertanyaan untuk 2 orang, silakan angkat tangan. Oke, ada 1, ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Ana dan juga panitia yang sudah memberikan saya kesempatan. Terus yang keduanya juga sangat luar biasa, kita perlu memberikan suatu apresiasi kepada Kang Haji karena tadi penjelasannya sangat luar biasa. Jadi akhirat sama dunianya seimbang gitu. Itu yang sangat diperlukan untuk memimpin masa depan. Kita doakan juga sehingga Kang Haji dimana memiliki ikhtiar dan niat baik untuk kota Bandung kedepannya dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya tadi saya sedikit sangat besar bahkan ya, Kang Haji berbicara terkait bahwasannya pemuda hari ini perlu untuk ikut berpartisipasi di dunia politik. Sedangkan kita bisa lihat bahwasannya hari ini
pemuda itu banyak yang apatis terhadap politik. Bagaimana cara dari Kang Haji sendiri gitu ya, selaku sekarang diamanahi sebagai anggota dewan dan juga salah satu pimpinan partai Kota Bandung, untuk bisa menarik perhatian dari pemuda ini, bukan hanya menarik atau merentas apatis politiknya, tetapi secara jiwa Islamannya juga bisa makin tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Ana telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Lalu juga kepada Pak Haji, terima kasih juga sudah memberikan pemaparan. Kang Erwin aja kan? Oh, Kang Erwin. Supaya siap. lebih akrab. Siap. Kang Erwin, terima kasih untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, saya Jalu Amarta dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, pertanyaan saya tadi disampaikan ada 5 poin penting nih Pak ya. Nah, yang saya tanyakan yaitu terkait kesadaran masyarakat. Nah, kebetulan Bapak sendiri sebagai anggota Dewan nih, Dewan Permusyawaratan Rakyat ya, kesadaran bermasyarakat. Nah, menurut pandangan Bapak nih, bagaimana misalkan ada anggota Dewan yang sadar kepada masyarakatnya menjelang pemilu saja, menjelang reses saja. Padahal kan tadi dijelaskan oleh Bapak sendiri bahwa memang kelima poin ini menjadi poin terpenting menjadi indikator pemimpin gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dari mana? Oh ya, Rihan dari Unpas. Unpas ya, sama Unpas ya dulu. Oh iya, saya kira Rehan, makasih. Siapa? Kang Jalu, Rehan, Jalu, makasih sekali atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya doakan kalian berdua ini menjadi pemimpin di masa depan ya. Jadi begini mungkin, tadi apa yang ditanyakan bagaimana sih supaya para pemuda ini bisa minat, bisa melek politik kok, seperti itu. Kan pertama, bahwa apa sih tujuan politik ini? Tadi udah saya bilang, istislahunas ila targil bunyi dunia wa ukhra. Politik ini adalah usaha-usaha perbaikan manusia, menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, satu itu dulu. Kedua, ada nggak niat di pemuda ini untuk merubah kondisi yang ada di daerah maupun di pusat. Apakah kalian bisa tanpa politik merubah itu? Demo, oke, demo. Apa kalian pengen menjadi pelaku langsung? Orang politik yang duduk di DPRD atau di eksekutif maupun legislatif, silakan. Atau kalian masuk di yudikatif juga, enggak. Nawaitu itu untuk bisa masuk di sana. Nah, makanya saya bilang tadi itu kita perlu al-wa'yu al-ilmi. Kalau kata tadi Rasul Fatona, kalau cerdas terus memahami agama al-wa'yu ad-dini, saya yakin pasti akan tertarik ke dunia politik. Dalam arti apakah politiknya praktis atau non praktis. Contoh, saya mau jadi pengusaha aja deh, tetapi ada yang saya dorong masuk di partai politik tertentu karena ideologinya sama dengan saya, tetapi saya tidak masuk menjadi anggota dewan eksekutif, tetapi saya masuk di anggota politik. Supaya apa? Supaya apa yang saya inginkan bisa merubah paradigma, bisa merubah visi dan misi yang ada di kewilayahan gitu. Ya ini dalam arti maksud tujuan ya, hanya pengusaha aja saya masuk di situ nggak apa-apa. Atau menjadi seorang ulama, masuk di salah satu partai politik, memberikan masukan-masukan. Nanti perwakilannya bisa mewujudkan hal itu, karena pasti otomatis orang-orang perwakilan itu akan mewujudkan apa permintaan-permintaan dari partai politiknya. Makanya lihat tuh ideologinya apa sih, mabda siasinya apa sih partai politik ini. Ada siapa yang langsung pelaku? Ya kamu masuk ke situ, masuk wilayah politik, berinteraksi langsung. Dan siapa yang pelaku langsung masuk saja di situ. Ada pemain politik, ya maaf ya, kayak Surya Paloh gitu kan di Nasdem. Dia kan tidak langsung sebagai pengurus, sebagai ketua partai, masuk sebagai pengurusan, tetapi menentukan kebijakan-kebijakannya akan dilaksanakan. Seperti contoh lah seperti. Dan banyak pengusaha-pengusaha, Abu Rizal Bakri dan lain-lain ya. Wabishkol Adni ada orang kaya. Dalam artinya seperti itu maksud saya. Karena tinggal pilihan Rehan pengennya apa? Mau masuk langsung ke praktis atau ya saya di belakang layar, tetapi bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan seperti itu. Ya. Nah, tadi kembali kepada Ajalu ya. Posisinya al-wa'yu al-istimai itu, kesan bermasyarakat itu tadi
bilang anggota dewan ada yang tiap tahun, insya Allah, jadi bisa dicek saya dari pertama menjadi anggota dewan, ya, saya terus berbuat untuk masyarakat. Rumah saya terbuka dari pagi sampai malam, sampai jam 12 malam, mungkin banyak saksi lah. Silakan cek di Instagram saya. Yaitu kenapa? Karena saya sudah menjadi amanah, menjadi tadi harus punya 5 sifat-sifat Rasulullah, ya harus amanah, udah bisa dipercaya saya ini. Bagaimana konstituen saya ini bisa diwujudkan? Karena kalau anggaran seperti itu, silakan nggak apa-apa. Tetapi tadi saya bilang kulukum roin, wa kulukum mas'ul. Nanti dia akan bertanggung jawabkan nanti dia mau akhir atas kepemimpinannya dia. Berarti tujuannya bukan untuk merawat masyarakat, tetapi untuk hanya dunia saja. Yang dapat itu pasti hanya dunia saja kalau seperti itu. Makanya nawaitu niat, innama a'malu niat dulu, apa niat kita ini? Pengen masuk jadi di politik hanya dengan duit, apakah ibadah? Sebenarnya ya dalam insya Allah di saat nawa kita ibadah, nanti kita akan dapat buah. Buahnya apa ya? Rezeki, ya istri yang cantik, istri yang soleha, anak yang cantik, anak yang pintar. Itu buah-buah yang kita buat dengan kebaikan-kebaikan kita semua. Kalian harus yakin, kalau dibuat baik Allah itu tidak tidur. Jangan rasa tanfaul bala, tapi sodakoh pikiran, sodakoh pemikiran, sodakoh perbuatan, karena itu akan dibalas oleh Allah, dimudahkan rezekinya, ya, dimudahkan rezekinya, doa kita akan cepat dikabul, ya karena perbuatan baik kita ini, sodakoh kita itu kan bukan hanya uang, pemikiran. Kayak sekarang kalian datang ke sini, mungkin sodakoh waktu dan tenaga ya, untuk bisa berdiskusi, insya Allah dari kalian sendiri. Mudah-mudahan langkah-langkah demi kalian datang ke kumpulan ini menjadi wasilah kalian ini sukses nanti. Itu. Kita begitu, ya. Oke, luar biasa, sekali lagi tepuk tangan dong buat Kang Erwin, ya Kang Erwin ya, luar biasa. Tadi ada satu pertanyaan Kang dari saya terakhir sebelum mungkin kita tutup di sesinya Kang Erwin. Tadi akan menyampaikan bahwa dari awal sampai dengan hari ini menjadi anggota dewan, rumah Kang sangat terbuka bagi siapapun yang bisa mau istilahnya berkeluh kesah ya. Siapapun dari iya betul. Saya pernah nanya datang dari mana. Iya. Saya bagi handphone ribuan dulu ya waktu COVID, saya bagi handphone ribuan. Masya Allah. Pernah nanya kamu dari mana? Katakan enggak, saya kasih aja. Nah Kang, satu pertanyaannya adalah apakah jika Allah menakdirkan akan sebagai wali kota Bandung, hal tersebut akan dijalankan kembali atau dilanjutkan atau seperti apa Kang? Saya waktu deklarasi kemarin saya bicara pendopo akan terbuka untuk masyarakat. Wah, boleh baca tuh. Ini janjinya nih teman-teman nih. Ya kan saya bilang begini Pak, jabatan ini hanya titipan sementara Pak. Gunakan jabatan ini betul-betul menjadi tools, menjadi alat kita untuk masuk surganya Allah. Ya kalau toh kita jadi banyak duit dari wali kota itu buahnya saja. Toh kalau nanti Dina udah dapat lagi istri lagi ya itu buahnya, kasarnya seperti itu. Jadi maksud saya bicara kita urus dulu bahwa kita ini makhluk Allah yang diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu ya dulu. Dan kita niatkan dalam hati bahwa kita ini harus menjadi manusia yang bisa betul-betul memberikan kebermanfaatan buat semua kelompok masyarakat umumnya Indonesia seperti itu. Luar biasa teman-teman. Iya, boleh tepuk tangan paling kencang lagi. Oke. Ini tadi udah mendeklar ya. Jadi siapapun, bagi siapapun nanti insya Allah ya, mudah-mudahan kalau qadar Allah Kang ya. Dina punten ya. Saya betul-betul tidak akan lihat. Sekarang orang yang pengen kuliah datang ke rumah saya, Kang saya mau kuliah S1, S2. Ya S2 kadang-kadang jatahnya suka ada. Saya nggak pernah nanya, kamu dari mana? Iya, saya mau SMA. Kan punten ya, saya komisi D. Di komisi D ini, punten Bu, banyak orang pengen gratis sekolah Bu. Saya urus DTKS-nya semua, sampai ada yang nggak punya akte lahir karena dia nikah siri ya, karena nggak pakai kawin nikah. Bener banyak loh, ini kejadian. Banyak orang yang nikah siri akhirnya tidak punya. Saya bantu semua, saya bereskan semua, apapun masalahnya, saya selesaikan. Yang banyak dari mulai masuk sekolah yang paket A, paket B, paket C ya, yang nggak tamat SD ikut paket A, yang tamat B paket B, yang nggak tamat paket C, dibantu sama saya semua sampai kuliah. Ada yang awalnya nggak tamat SMA, dia ikut paket C sekarang kuliah, alhamdulillah.
Alhamdulillah banyak lah saya bantu. Silakan kalau teman-teman kalian juga pengen kuliah gratis, bisa hubungi saya, silakan. Nah, ini udah ada tawarannya langsung nih ya. Mudah-mudahan saja nanti pas kalau saya ditakdirkan jadi wali kota ya mungkin kita jangan persulit lagi, dimudahkan saja. Toh anggaran ada, kayak sekarang prosesnya regulasinya untuk kuliah ini jangan sulit ya Bu. Kita buat mudah saja nanti seperti itu. Luar biasa. Kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit ya Kang ya? Betul. Supaya kita dimudahkan Allah juga nanti ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak juga Kang Erwin atas waktu dan kesempatannya. Tadi sebenarnya kita mungkin kalau masih ada waktu ya, kayaknya kita masih banyak juga sebenarnya hal yang ingin kita diskusikan. Ya. Tapi juga tadi ada keterbatasan waktu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Erwin atas waktu dan kesempatannya, dan mudah-mudahan nih apa yang disampaikan buat teman-teman bagi calon pemimpin di Indonesia atau di Kota Bandung khususnya bisa bermanfaat, jadi bekal juga ya Kang Erwin ya. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk sesi Kang Erwin kita cukupkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Nanti kita ada waktu break 30 menit buat yang ingin sholat asar ataupun ingin yang menikmati makanannya terlebih dahulu. Nanti kita akan mulai lagi di pukul 16.00 dengan pemateri yang sudah ada di flyer juga. Baik, terima kasih banyak Kang Erwin. Boleh sekali lagi tepuk tangan dong buat Kang Erwin. Kayaknya kita harus foto bareng juga nih Kang sama teman-teman. Apakah dari mana? Dari sini ke sana atau seperti apa? Saya ke sana aja. Oke, teman-teman. Oh iya Kang, ini sebelum selesai kita ada sedikit kenang-kenangan dari Buana Kota Bandung buat Kang Erwin. Ini mudah-mudahan akan diberikan oleh Dewan Penasihat Buana. Ada Ibu Dokter Anda Hajiah Fafarina, MSc, silahkan. Oke, boleh Ibu. Nah, di tengah-tengah Ibu. Nah, situ. Siap tim dokumentasi? Oke. 3, 2, 1. Masya Allah. Oke, boleh salim dan selamat ya. Oke. 3, 2, 1. Ibu dokter Anda. Oke. Iya, siap. Terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak. Oke, silakan. Terima kasih banyak. Kita foto bersama dulu teman-teman, boleh berdiri nanti biar kelihatan. 1, 2, 3. Lagi lebih ceria lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak Kang Erwin. Tadi mungkin teman-teman sudah melihat juga ya bahwa beliau adalah salah satu Dewan Penasehat dari Buana Indonesia, lalu juga seorang guru, mantan guru, dan di sini ternyata ada mantan muridnya juga ya Bu ya. Ini mantan muridnya juga ya di SMA Negeri 12. Di sini ada yang anak sekolah di SMA 12 selain Kang Jalu? So, cuma Kang Jalu sendiri ya. Oke, nanti teman-teman kalau mau masuk SMA 12 juga boleh kan. Oke, beliau adalah seorang guru, lalu juga aktivis juga. Jadi nanti kita akan bisa dengerin Bu. Tadi ada pesan dari teman-teman, katanya minta materi yang tajam gitu ya. Karena di sini juga diskusinya biar lebih menarik. Kedua juga biar kita juga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jauh lebih baik tentunya gitu. Baik, tanpa perlu lama-lama lagi, saya akan mengundang Ibu Dokter Anda Hajiah Fafarina, MSc. Kami persilahkan. Ya Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu Dinar panggilnya berarti apa? Ibu Fafa. Boleh, Ibu Fafa boleh. Oke, jadi teman-teman, beliau ini adalah salah satu mantan guru di SMA 12 Bandung. Lalu juga saat ini ya bisa dikatakan mewakili dari Kang Rendiana Awangga, karena beliau sebagai Ketua Partai Nasdem Kota Bandung, dan kebetulan juga Ibu Dokter Anda Hajiah Fafarina atau Ibu Fafa ya, Ibu Fafa ini juga salah satu Dewan Pertimbangan di Partai Nasdem Kota Bandung. Nah, tapi kita dikoreksi. Oh, apa Ibu? Dewan Pertimbangan bukan tadi Mas? Dewan di Buana. Oh, di Buana. Iya, di Buana. Kalau di Kota Bandung itu Ibu sebagai caleg. Oh, iya. Caleg Dapil 2. Oke. Bisa. Nih, boleh yang
di dapil 2 ya, kita condong Lengkong Batu Numbala ya. Iya, jadi kenapa aja saya. 3 kecamatan gitu. Ya. Bu, tadi dari Kang Erwin kita udah ngobrolin tentang bagaimana pemimpin yang mungkin kalau bisa dikatakan berazaskan atau berazaskan ilmu keislaman gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Ibu nih, dari point of view seorang wanita juga, bagaimana kita gitu ya, tadi pertanyaan hampir sama, bahwa apa sih yang menjadi tantangan khususnya juga seorang perempuan ya, untuk dalam memimpin, dan tantangan hari ini dan juga tantangan di masa yang akan datang. Kita buka dari situ dulu, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya pembicaraan kita. Sebetulnya Ibu bukan sebagai pembicara ya, tapi tidak apa-apa kita berkomunikasi untuk mengisi sambil menunggu kehadiran dari Bapak narasumber kita ya, Bapak Randy dan Bapak Diki dari Partai Nasdem. Tadi kalau ditanya bagaimana bisa perempuan berpolitik ya, itu bisa ya, karena memang banyak sisi kita melihat, apakah dari sisi agama atau dari sisi kenegaraan ya. Dari sisi emansipasi, wanita punya hak yang sama dengan pria. Bagaimana mengisi kemerdekaan di negara kita, bagaimana turut berperan aktif dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat, baik itu secara politis maupun secara kemasyarakatan ya. Kita juga di rumah punya ibu ya, yang mana di dalam rumah itu disebut juga peranata keluarga atau lembaga keluarga ya. Di masyarakat kita punya lembaga kemasyarakatan, lembaga masyarakat yang ada di pemerintah. Nah, tadi sebagai seorang wanita, terutama adik-adik yang wanita ya, tadi juga oleh kakak Erwin ya, bahwa dalam beraktivitas sehari-hari, baik itu di dunia politik ataupun bukan, itu kita harus seimbang melaksanakan tugas-tugas kita sebagai anggota keluarga di rumah, apakah kita sebagai seorang kepala keluarga atau seorang ibu rumah tangga ya. Kalau misalnya kita dengar selama ini bagaimana ibu-ibu bisa aktif di masjid, kemudian anak-anaknya terlantar di rumah, itu kalau diatur tidak seperti itu. Bisa diatur kok ya, urusan rumah tangga kita sudah urus, anak-anak makannya sudah siap, sekolahnya tidak terlantar, kemudian bagaimana kita bisa mengkondisikan suasana di rumah dari masjid misalnya, sehingga tugas kita sebagai seorang wanita tidak terlunta-lunta ya, tidak termarginalkan gitu. Kita harus bisa membagi waktu, bagaimana memanage waktu sehingga semua organ di rumah, dalam rumah tangga kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu loh kakak. Oke. Berarti tadi kalau disimpulkan, ternyata emang peran wanita atau peran perempuan di sini juga tidak terlepas hanya sekadar mengurus rumah tangga ya Bu ya. Iya betul. Jadi sangat-sangat bisa juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan ya tadi, asalkan kebutuhan dasar di rumahnya bisa terpenuhi. Sudah terpenuhi. Okay. Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Iya, tidak maksudnya mengesampingkan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Oke. Baik. Nah, Bu, selanjutnya mau nanya juga nih, Ibu kan dulu backgroundnya sebagai seorang guru. Ya tentunya erat kaitannya memberikan materi atau memberikan ujangan-ujangan bagi murid-muridnya. Nah, pengen tahu juga nih biasanya ataupun mungkin sharing ke kita, bagaimana melihat cikal bakal atau bagaimana Ibu dalam memberikan penerapan kepemimpinan gitu ya bagi murid-muridnya dan pada saat itu, atau mungkin lebih luas lagi bagaimana menerapkannya tadi, memberikan ujangan tentang bagaimana sih kepemimpinan yang baik gitu kan, yang diperlukan, yang relevan juga dengan kondisi dari hari ini. Jadi Ibu juga sebagai pendidik, kemudian sebagai orang tua menanamkan kepada anak didik bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, tadi Ibu katakan juga ketika Ibu memberi sambutan bahwa mau itu tahun berapapun
forecasting kita ya untuk ke depan, bahwa seorang pemimpin itu harus taat azas, harus patuh kepada aturan-aturan yang ada di dalam kepemimpinan itu sendiri. Mau jadi sebagai seorang kepala rumah tangga, memimpin rumah tangganya, peranata keluarga yang dia pakai, kemudian undang-undang perkawinannya, kemudian nanti dia menjadi seorang panutan di masyarakat, seorang tokoh. Apa tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang yang berkiprah di wadah dia melaksanakan tugasnya. Itu tadi tidak terlepas dari norma-norma hukum, norma-norma sosial, norma-norma kelembagaan yang menaungi dia sebagai apa di situ. Kepatuhan-kepatuhan itu nanti, norma-norma ini dijadikan patokan untuk orang tersebut berperilaku. Misalnya dia sebagai seorang pemimpin, norma-norma kepemimpinan tidak hanya cukup dengan teori-teori yang dikemukakan oleh ahli, ya, baik itu ahli agama ataupun ahli dalam pemerintahan, tetapi yang paling penting dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri menjadi seorang pemimpin itu, dengan dilandasi aturan-aturan tadi sebagai pedoman dia bersikap dan berperilaku di masyarakat. Nah, ini sangat penting karena tadi dikatakan ya bahwa pemimpin amanah, sidik amanah, tabligh fatonah, itu nanti dipertanggungjawabkan ketika dia di akhirat. Jadi seimbang tadi ya, pemimpin dunia akhirat, bagaimana di dunia dia bisa melaksanakan teori kepemimpinan yang dia dapat ya, baik itu tuntunan agama yang dia anut ya. Dalam hal ini ibu tidak fokus ke Islam saja, mungkin ada anak-anak ibu yang non muslim juga mungkin ya. Nah, itu juga sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dia nyaman-nyaman saja, tidak dikejar oleh yang namanya nanti sanksi. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia lupa. Ketika dia masih bicara sendiri, dia idealismenya tinggi, segala macam janji, segala macam dia ucapkan, yang paling penting menggembirakan masyarakat, konstituennya supaya memilih dia. Ketika dia jadi, dia lupa. Ketika dia bergabung dalam sebuah sistem, ya, sistem di dalam lembaga dia, apakah dia sebagai dewan atau dia sebagai pemimpin di satu lembaga, dia lupa bahwa tadi idealisme dia apa, sebagai apa. Ketika dia bergabung dalam sistem, dia lupa, sehingga dia termasuk orang yang berbuat kecurangan. Nah, ini dia akan kena sanksi ya, kena sanksi yang mana nanti dia akan bertanggung jawab. Contoh, beberapa tahun lalu di Jawa Barat ya, itu di sektor, salah satu sektor ya, itu Jawa Barat itu terkorup kedua se-Jawa Barat. Ya, ada banyak pemimpin-pemimpin kita yang begitu lengser langsung masuk ke Hotel Prodio, bukan rahasia lagi. Ya, kalian masih di mana ketika itu? SMP? SMA? Sudah ada di SMA ya? Beberapa waktu yang lalu. Nah, ini satu contoh ya, ketika pemimpin tadi bergabung dalam sistem, dia terikut dengan hal-hal yang negatif tadi. Ketika dia kampanye, ketika dia punya visi misi tersendiri, itu idealismenya tinggi. Tapi ketika dia bergabung dalam sebuah sistem tadi, bergabung dengan teman-teman yang lain, terpengaruh sehingga dia ikut berbuat kecurangan. Nah, ini tentunya menjerat dia sendiri dan mencelakakan dirinya sendiri. Nah, ibu berharap kita jadi pemimpin tidak seperti itu. Jadi harus tetap sadar, menyadari apa sih tujuan kita sebagai seorang pemimpin. Tujuan semula sajalah pemimpin yang amanah, karena dalam keseharian juga kita mempunyai jiwa yang tenang ya. Tadi kenyamanan kita dalam melaksanakan kepemimpinan. Jadi tidak muluk-muluk yang akan kita capai, tapi di akhir-akhirnya terkena kasus, terkena KPK, terkena Hotel Prodio, tentunya tidak nikmat. Seperti contoh ya, ada menteri wanita sudah 6 tahun tidak menjadi menteri, itu diusut lagi kasusnya ya. Ada salah satu lembaga yang dia laksanakan sehingga dia terkena kasus, tersandung kasus, masuk Hotel Prodio. Kasihan usianya sudah tua, harusnya dia sudah menikmati bersama anak cucu
tapi dia terkena kasus. Nah ini mudah-mudahan kita tidak terjadi pada kita semua yang hadir pada hari ini. Ya. Amin. Oke, baik Bu. Nah ini juga di sini teman-teman banyak juga yang perempuan ya. Jadi mungkin juga bisa jadi sharing atau transfer knowledge juga. Misalkan tadi Ibu kan backgroundnya dari mulai berarti PNS, seorang ibu, seorang guru, sampai akhirnya sekarang mencoba shifting dimasuk juga ikut berpartisipasi di dalam dunia politik. Nah ini juga mungkin ada teman-teman perempuan, mungkin bisa ceritain nggak sih Bu, kenapa Ibu yang awalnya tadi sudah jadi PNS, ya jadi guru dan lain sebagainya, masih mau gitu untuk bisa terjun di dunia politik? Ini boleh diceritain nggak Bu? Iya, ini tentunya pengalaman yang menarik ya. Background Ibu sejak muda itu Ibu sangat suka berorganisasi seperti anak-anakku sekalian yang ada di sini ya. Ibu acukan jempol dan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian. Iya, semangatnya luar biasa ya. Ketika orang berlibur hari Minggu bersama keluarga dan teman-teman, kalian hadir di sini. Ini suatu perbuatan yang sangat luar biasa. Kalian menimba ilmu meskipun ilmunya sangat dari Ibu sangat dangkal ya. Mudah-mudahan tapi ini bisa memberi semangat buat kalian untuk tetap taat azas. Nah, tadi kalau ditanya tentang bagaimana sih Ibu masih berkiprah sebagai seorang PNS, itu tidak boleh ikut berpolitik ya, karena aturan sebagai PNS itu cukup ketat. Ketika kalau seorang guru itu usia 60 itu sudah berhenti. Ibu tahun lalu sudah selesai, kebetulan Ibu aktif juga di organisasi-organisasi yang lain. Ada organisasi lingkungan ya, seperti sekolah kita ya, Jaka ya, itu sekolah berbudaya lingkungan, sekolah Adwiyata nasional, kemudian mandiri, setelah nasional mandiri itu. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk membina minimal 3 sekolah binaan untuk menjadi sekolah berbudaya lingkungan kembali gitu. Nah itu sudah kita lakukan ya dengan berbagai upaya bagaimana cara melestarikan lingkungan, mulai dari kita naik sepeda, kemudian ada biopori, menggali lubang untuk pembuang mendapatkan menyalurkan air ya supaya bisa mendapatkan humus juga di situ. Kemudian kita membuat lingkungan menjadi asri, hijau, menanam pohon dan sebagainya. Kemudian ada hidroponik ya, menanam dengan tanaman pakai alat yang dibikin untuk ada sirkulasi air dan hara makanannya, sehingga masyarakat kita juga ada masyarakat binaan ya di sekitar sekolah kita memberikan bantuan ala kadarnya untuk mereka bisa belajar hidroponik, sehingga nanti dengan harapan mereka bisa menghidupi lah dengan berbisnis kecil-kecilan, menjual hasil tanamannya gitu. Harapannya seperti itu. Jadi Ibu karena awalnya tadi bekalnya seperti kalian ini, anak-anakku semua suka berorganisasi, banyak menimba ilmu, kemudian banyak belajar ya. Ketika itu alhamdulillah Ibu sambil mengajar, sambil berorganisasi, selesai mengajar sebetulnya Ibu dari beberapa perguruan tinggi ya sudah meminta Ibu untuk mengajar, tapi sedang fokus untuk pencalekan dulu deh. Jadi supaya fokus-fokus ke sini dulu ya. Gitu. Baik. Nah Bu, berarti tadi kalau disimpulkan sebetulnya bahwa kenapa yang awalnya dari seorang PNS atau dari seorang guru beralih dan mau terjun ke dunia politik tadi karena backgroundnya juga setelah mengikuti organisasi-organisasi ternyata mungkin situ timbul keresahan ya Bu ya, karena ya tadi apalagi dengan menjadinya seorang PNS itu punya batasan untuk tidak bisa secara langsung terjun. Nah mungkin dengan masuknya Ibu ke dunia politik bisa berharap bisa lebih terjun langsung gitu ya terhadap isu-isu yang Ibu bawa gitu. Betul, ya. Okay. Jadi isunya Ibu ingin bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa mengenyam pendidikan meskipun kondisi ekonominya terbatas ya, dengan keterbatasan ekonomi baik itu terdapat COVID ataupun memang dari keluarga tidak mampu. Nah ini Ibu ingin sekali mereka bisa mengenyam pendidikan dan menularkan bagaimana anak-anak itu tumbuh dan mencintai lingkungannya, sebagaimana isu yang berkembang di Kota Bandung ya, isu lingkungan kita. Kemudian juga Ibu ingin nanti dengan Kang Dinar ingin mengadakan pelatihan IT ya, dimana di Kota Bandung itu sangat
terlihat remaja-remaja yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi mereka dibekali juga dengan pendidikan IT, dan kebetulan nanti ada kerja sama dengan Kadin. Kadin juga akan memberikan bagaimana belajar memasak supaya ibu-ibu juga bisa diberdayakan ya, bisa menambah income dalam rumah tangganya, kemudian mendapatkan dana pinjaman dari Pegadaian. Nah, itu juga ibu sekalian di sini sosialisasi, mungkin bagi yang mau ikut nanti bisa mendaftarkan ke Kang Dinar gitu ya. Ajalah kalau ibu rumah tangga mah ya, zaman sekarang kan hari gini kan perlu gitu ya. Oke, baik, setuju Bu. Nah teman-teman, kita ada waktu kurang lebih 15 menit untuk diskusi. Tapi saya pengen teman-teman yang pertama dari teman-teman yang perempuan dulu untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vila dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wow. Iya. Izin bertanya Ibu, Ya, silakan. apabila kita sebagai perempuan ditunjuk menjadi pemimpin dan anggotanya itu ada laki-laki gitu, justru di situ memberikan keraguan gitu kepada kita. Nah sehingga dari keputusan-keputusan itu, dari keraguan itu, kita tuh jadi labil untuk mengambil keputusan karena kitanya juga jadi tidak percaya diri setelah laki-laki itu tidak percaya gitu kita kalau kita bisa memimpin. Nah bagaimana Bu tipsnya biar kita bisa melanjutkan kepemimpinan kita dengan baik tanpa mendengarkan gitu omongan-omongan seperti itu. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Vila. Tepuk tangan dong buat Kakak Vila. Satu lagi. Yang kedua. Boleh langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Biah. Iya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Iya. Yang ingin saya tanyakan ya di sini sebagai saya perwakilan sebagai perempuan. Saat ini kita memang sedang marak-maraknya mengenai isu gender. Bagaimana sekarang para perempuan itu menuntut kesetaraan gender gitu ya Bu ya. Apalagi mungkin sekarang di sini banyak organisator yang perempuan juga menyuarakan hal yang sama. Mungkin Ibu sebagai perempuan yang aktif di organisasi kemudian sekarang menjadi politisi, saya ingin bertanya sebetulnya adakah batasan untuk perempuan di dalam berorganisasi selain memang kewajiban perempuan itu kita tidak dapat tidak dapat membantah kalau misalkan memang perempuan itu tidak bisa melebihi laki-laki gitu. Mungkin menurut Ibu adakah batasan bagi perempuan untuk kita bergerak menyamaratakan laki-laki tersebut seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya memang bagus sekali ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau ada pemimpin laki-laki, lebih didahulukan pemimpin laki-laki. Itu dalam agama ya. Iya kan? Iya. Sehingga wanita itu memiliki keraguan-raguan untuk memutuskan ketika dia menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau ibu ya berpikirnya seperti ini, sudah dipersilakan kepada kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin, tetapi dalam kenyataannya di masyarakat ya, di masyarakat itu banyak juga wanita yang jadi pemimpin. Kalau menurut ibu ya, menurut ibu tadi, selagi dia tidak melebihi kapasitas dia sebagai seorang wanita, tidak, terutama di dalam rumah tangganya, dan mendapatkan izin dari suami. Yang paling penting izin dari suami ini. Ya, dari secara agama dia sudah tidak berdosa meninggalkan tugas-tugas dia di dalam rumah. Jadi ketika dia sudah mendapatkan izin dari suaminya, dia tidak ragu-ragu lagi untuk menjadi seorang pemimpin wanita. Sehingga urusan rumah tangganya tadi sudah dia urus, untuk dia bisa berkiprah ikut melaksanakan tugas-tugas di masyarakat. Itu kira-kira Vila ya. Tapi mungkin Vila karena dari UIN Sunan Gunung Jati itu ada dalil-dalil agamanya, mungkin Vila bisa lebih perdalam ya Vila ya. Terus terang saja kalau ibu tidak memperdalam ini, cuma ibu dengar memang selagi ada pemimpin laki-laki, kenapa tidak laki-laki yang menjadi pemimpin? Tetapi ketika wanita ingin menjadi seorang pemimpin, sedangkan dia punya tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, memiliki keilmuan yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin,
sudah mendapatkan izin dari suaminya, mungkin bisa saja gitu ya, sehingga Villa tidak ragu-ragu untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nah kemudian ada Villa, ada tambahan Villa mungkin sebelum Ibu lanjut kepada Biah? Cukup Villa? Cukup begitu? Sependapat dengan Ibu Villa? Sependapat ya, tapi kita juga kan tadi itu ya, kita tidak keluar dari koridor kita sebagai seorang wanita. Itu loh, tidak luput dari kodrat kita sebagai seorang wanita. Meskipun kita sebagai seorang pemimpin tetap mengedepankan pria atau laki-laki, gitu ya. Kemudian Ibu lanjut kepada pertanyaannya Biah dari Universitas Muhammadiyah. Sebagai seorang perempuan, isu gender itu yang menuntut kesetaraan dengan pria. Nah ini bagaimana menghadapinya sebagai seorang politisi? Apakah ada batasan dalam berorganisasi sehingga maksudnya itu untuk bersaing dengan laki-laki ya? Untuk bersaing dengan laki-laki, bagaimana sih kita sebagai seorang wanita memposisikan diri? Memang hampir sama ya, mirip-mirip tadi pertanyaannya dengan Villa tadi. Sebagai seorang wanita, seorang politisi tadi, kita juga tahu dalam agama ya, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa pemimpin itu kalau bisa dahulukan pria. Tetapi kalau misalnya tidak, kita dalam ada kontestasi ini. Kontestasi berarti ada pilihan ya, ada pilihan. Sedangkan prianya tidak terpilih, yang terpilih wanita. Nah dalam hal ini kalau kita berbicara tentang berkaitan dengan emansipasi yang menuntut kesetaraan antara pria dan wanita, selagi tidak dalam arti tidak tidak melebihi kaum laki-laki ya, itu kita ketahui bersama tadi sudah Ibu sebutkan bahwa kalau pemimpin itu didahulukan laki-laki gitu. Oke, baik. Terima kasih dari pertanyaan dari Villa sama Biah ya, itu bagus banget juga. Mungkin aku pengen nambahin dulu sedikit Bu. Ya, jadi kalau dari Villa tadi, gimana sih tipsnya? Misalkan kita memimpin sebuah grup, lalu di anak-anak itu ada cowok-cowok juga. Nah, ini sedikit cerita mungkin dari saya. Di company saya, manajer saya itu adalah seorang perempuan. Dan dia emang benar-benar ya secara keilmuannya, secara kemampuannya juga emang sudah bisa dikatakan luar biasa gitu kan, makanya menjadi seorang manajer. Jadi setelah saya lihat juga yang paling penting sebetulnya ketika kita mungkin tadi udah sebutkan oleh Ibu ya, ketika kita memiliki kecakapan, memiliki kemampuan, memiliki keilmuan yang sama, ya nggak perlu ragu lagi gitu kan, ya udah go ahead aja, ambil keputusan sesuai, karena dengan dijadikannya Anda seorang pemimpin, at least ya Anda sudah dipilih, dipercaya gitu kan, ya jalani aja tanpa harus berpikir stereotip bahwa itu dari masalah gender gitu. Nah jadi yang saya pelajari gitu ya dari atasan saya di company saya itu sebagai manajer seorang perempuan, ya dia sangat ya tadi karena cakap, punya kemampuan, punya kapasitas, ya dia tidak pernah ragu karena dia tahu konsekuensinya ketika dia ngambil keputusan, dia tahu akan seperti apa. Jadi ya mungkin ya walaupun kadang ya tadi balik lagi gitu, suka ada aja misalkan anggota yang annoying gitu ya, yang masih bawa-bawa hal tersebut. Namun kalau bagi saya pribadi di dunia era hari ini tuh udah nggak ada lagi sih harusnya stereotip tentang bahwa perempuan tuh harus hanya di kasur sumur dapur gitu ya. Ini udah nggak harus kayak gitu. Ya tentunya tadi balik lagi kalau dari perspektif Bu Fafa itu, ya kalaupun kita sudah menikah, ya tentu ada konsekuensinya, kita udah ada hal yang harus kita dahulukan. Nah tapi kalau sebelum menikah, ya tadi go ahead aja selama memang kita sudah dipercaya menjadi seorang pimpinan. Di setiap lembaga ya, itu sudah ada peraturan tentang tenaga kerja wanita. Misalnya pada saat dia ada datang bulan gitu ya, ketika itu ada pengecualian yang Betul. Dia boleh tidak masuk gitu. Jadi sudah ada aturan-aturan baku yang mengatur tentang pekerja wanita, tentang pemimpin wanita. Selagi
dia bisa amanah ya. Berlaku juga ya sidik amanah tabligh fatonah itu untuk pria dan wanita. Jadi ketika dia dihadapkan dengan peraturan-peraturan yang harus dia jalankan, dia bertanggung jawab, bisa melaksanakannya tugasnya secara tuntas dan baik, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar aturan yang ada. Ya itu tadi kata Kang Dinar, go ahead. Yes. Boleh tepuk tangan teman-teman sekali lagi. Ini waktunya tinggal kurang lebih 5 menit lagi. Saya mau buka mungkin satu atau dua boleh deh. Kalau misalkan tapi singkat aja. Boleh angkat tangannya teman-teman. Ini boleh bebas laki-laki atau perempuan. Ataupun yang masih ragu laki-laki atau perempuannya juga boleh. Silakan di sini ada. Nggak ada kan? Iya dong. Oke, satu lagi satu atau dua boleh silakan. Yang di belakang boleh, yang di tengah, yang di atas. Yang maha kuasa atau sudah kagum dengan ibu atau mungkin sudah kagum ya tadi ya. Kebetulan juga kan aktif dengan Kang Dinar ya. Jadi kita bersama-sama boleh melalui Kang Dinar kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan gitu ya. Betul. Selama yang penting jangan masalah leasing aja kalau sama gitu ya. Oke. Terima kasih sekali ya anak-anakku udah bertanya. Maksudnya gini, kita sharing-sharing aja ya. Karena sifatnya di sini ngobrol dan ibu juga bukan sebagai pembicara, tapi lebih ini ya. Iya. Dialog lah. Meskipun tidak di sini, dialognya bisa dilanjutkan di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Boleh WA boleh. Nomornya sudah ibu kasih ya. Boleh misalnya mau ngundang ibu gitu. Ada yang bu, saya mau nikah. Ibu datang ya gitu. Boleh. Atau boleh juga mungkin yang belum punya pasangannya gimana bu? Nah yang belum punya pasangan bisa disediain juga nggak bu? Nah itu dia. Jangan dulu ya, harus mandiri dulu, kuliah dulu, kerja dulu, sudah mantap, baru menikah. Jadi membentuk peranata keluarga melalui lembaga perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ya. Kita bekali dulu dengan ilmu, kemudian dengan pekerjaan yang mapan, sehingga rumah tangganya tidak seumur jagung ya. Ibu juga di sini punya kewajiban untuk memberikan masukan kepada anak-anak juga, jangan menikah buru-buru di usia dini, belum siap dan belum bekerja, karena itu akan memicu keretakan dalam rumah tangga. Betul. Nah ini hasil penelitian luar biasa. Iya. Jadi tadi sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi pesannya kalau misalkan kita sudah siap, kita boleh untuk menikah. Apalagi yang jangan itu kalau kita belum siap dan belum siap pasangannya juga belum siap pasangannya belum siap ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak atas waktu dan kesempatannya. Kita sudah di penghujung acara dan juga saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang hadir hari ini. Boleh tepuk tangan buat teman-teman semuanya dong. Dari tadi siang sampai dengan sore hari ini masih stay, masih ikut bergabung dengan kita juga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman dari Buana Kota Bandung yang sudah menyelenggarakan dialektika anak bangsa Listening Leadership ini. Oh iya boleh. Gini ya, tadi kan Ibu sudah menyebutkan bahwa di Jawa Barat kita banyak kendala-kendala kasus ya. Kasus. Mudah-mudahan kalian sebagai generasi muda, ketika nanti mendapatkan tugas di masyarakat ya, tugas yang sebenarnya itu Ibu berharap mengurangi konflik-konflik yang ada, dalam arti konflik pribadi ataupun di dalam menjalankan tupoksi. Jangan tergiur oleh hal-hal yang membuat kita menjadi terpuruk ya. Itu Ibu titip sekali, karena Ibu juga di sekolah juga mengatakan itu kepada anak-anak. Bahkan Ibu ada janji-janji dengan anak-anak ya, per individu. Kita putus hubungan dengan korupsi, kita putus hubungan dengan narkoba. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ibu Fafarina atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran yang baik tentunya di hari ini, di hari Minggu, di waktu teman-temannya juga yang biasanya mungkin ada yang lebih memilih nonton konser atau segala macam, tapi masih mau bergabung dengan kita.
Dan saya mewakili teman-teman semua mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan segala kekurangan. Sama juga mohon maaf ya. Ya mohon maaf juga atas segala hal yang mungkin kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Randian Dinar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Bafarina dan Kang Rahadian yang sudah menyempatkan dan membagikan informasi kita di sini. Oke teman-teman, sekali lagi kita foto bareng ya. Sekali lagi teman-teman boleh merapat dan maju ke depan untuk foto bareng sama Ibu Bafarina. Lebih ikhlas lagi senyumnya teman-teman. 1, 2, 3. Nah sekarang gaya bebas, bebas. Ya siap gaya bebas ya. Siapin dulu tangannya mau gimana, mukanya mau gimana, senyumnya ke kiri atau ke kanan, siap? Oke siap. 1, 2, 3. Oke baik, terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya di Dialektika yang Bangsa. Mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak.